atau hijau, pisang hijau kurang manis. kurang manis begitu ya. Tapi yang bikin menarik Kalau nggak busuk. kalau gak busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pandinata. Salam sejahtera, salam sehat selalu, salam tani transmigrasi bres bres bres. Baik sahabat, di video kali ini Pandinata berada di para jalur 2, yang tepatnya di daerah RT 31 ya kawan-kawan ya, atau jalur pertama dari jalan darat. Nah, dan di sini Pandinata mengabarkan di lahan petani atau transmigran asal, yaitu Pak Kasman transmigran asal Pati Jawa Tengah kawan-kawan. Nah, dan di sini bersebelahan dengan garapan baru ya, lahan garapan baru, yaitu Pak Sabar dari SP8 kawan-kawan, yang rencananya nanti mau ditanam semangka. Dan begini settingannya kawan-kawan. Nah, ini nanti bisa kita pertanyakan kepada yang bekerja ya, atau yang membantu bekerja. Kita mau ngaprak-kaprak lahannya Pak Kasman dulu. Dan baik sahabat, masih di seputar pedesaan, pertanian, transmigrasi, dan pembangunan kawan-kawan. Nah, dan di sini terlihat gulutannya. Ini sudah mulai digulut agak tinggi ya, karena kemarin sempat tanam daun bawang, tapi kena acap tinggi. Bukan acap tinggi, karena curah hujan yang terlalu deras, jadi pada mati, atau yang lain pada menjadi bibit kawan-kawan. Nanti kita bisa lihat perkembangan atau pertumbuhannya langsung ke lahannya kawan-kawan. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan, persiapan di kebun Pak Kasman ya, transmigran asal Pati Jawa Tengah kawan-kawan. Nah, dan di sini daun bawang yang sempat ditanam kemarin ini hanya sisa bibit kawan, karena sempat terendam air acap, yaitu curah hujan yang terlalu tinggi kemarin. Sempat ditanam semua kawan, dari sini sampai sana kawan-kawan. Sana sudah terkena semua atau sudah tertanam semua, tapi karena acap jadi hanya tinggal ini kawan-kawan. Sebagian sudah dipindah dan sebagian sudah ada yang besar lagi di sana kawan. Nah, itu sudah mulai tumbuh lagi. Dan seperti biasa kawan-kawan, karena Pandinata belum ada yang luar biasa kawan-kawan. Nah, dan di sini kita mengaprak-aprak kebun Pak Kasman ya, yang artinya beliau tadi sedang istirahat. Ini saya langsung masuk ke lahan, tapi sudah izin kawan-kawan. Nah, ini sudah mulai dibersihkan atau dicabuti rumputnya. Ini rumputnya sudah tebal sekali kawan-kawan, seperti panjenengan pirsani. Di sini gulutan semua kawan-kawan, sudah full dari depan sampai belakang. Dan dulu Pak Kasman itu tidak lepas dari cabai kawan-kawan. Cabai seperti cabai pong, cabai keriting, atau cabai rawit kawan. Nah, dan di sini masih ada sisa, yang artinya sisa kena acap kemarin ya. Di sini gulutannya menggunakan metode satu gulut satu tanaman seperti ini ya, masih ada sisanya. Cabai ini kalau tidak salah cabai pong, ini cabai pong, tapi masih super sekali ini hanya tinggal beberapa batang aja nih kawan-kawan. Dan sampai sana itu sebetulnya sudah cabai semua, hanya saja belum beruntung kawan-kawan, karena sempat kena acap, padahal ini gulutan sudah tinggi sekali loh kawan-kawan. Nah, dan di sini ada pisang endep tapi sudah berbuah kawan-kawan. Di sini ini namanya pisang, nggak tahu, coba kalau teman-teman tahu ini namanya pisang apa. Ini memang jenisnya seperti ini kawan-kawan. Jadi berapa paling 1 meter lebih dikit aja kawan-kawan, ini sudah berbuah kawan-kawan. Nah, ini tanahnya kawan, sampai sini lah, ini buahnya. Ini
sama saja ya seperti pisang-pisang biasa pada umumnya, tetap masalah tuanya itu sama saja, umurnya juga sama aja, cuman dia lebih pendek begitu kan kawan. Kalau buat rasanya nggak tahu juga begitu kan kawan. Ini Pak Kasman ini banyak kemarin tanamnya. Nah kemudian di daerah belakang sana Pak Kasman juga ada tanaman komoditi kawan-kawan, yaitu seperti kakao, dan di samping-samping ada tanaman jeruk kawan-kawan. Bisa kita lihat kakaonya, mana tahu nanti saya sendiri saya pengen membudidayakan kawan-kawan. Nah seperti ini kawan-kawan, ini sudah sampai di tempat atau tanaman komoditinya Pak Kasman. Ini kakao, nggak tahu umur berapa bulan ya kawan-kawan. Ini sudah tumbuh, yang artinya sudah pernah panen, dan di sini sudah berbuah juga kawan-kawan. Tapi kalau di daerah belakang sini ini biasanya monyet kawan-kawan yang menyerang ini. Ini sudah dibikin penyiangan ya kawan-kawan, atau sudah di watun begitu. Yang sebelah sana mungkin belum sempat dikerjakan atau diwatun. Dan di sini ini kawan-kawan, kendalanya di daerah transmigrasi ini, khususnya di wilayah UPT Sepumbur ini seperti ini kawan-kawan, bolong. Ini tikus apa ketek ya, seperti ini. Sebetulnya bagus pertumbuhannya dan buahnya pun bagus kawan-kawan. Cuma di sini kalau terlalu di belakang, apalagi di daerah belakang sini kawan-kawan, ini masih los, masih murni, masih hutan kawan-kawan, masih hutan murni. Jadi ndak bisa di apa namanya ditanami kawan-kawan di tanggulnya, yang artinya harus ekstra cara penanggulangannya, karena di sini masih banyak hama, yaitu hama yang atau musuh bagi petani itu adalah ketek kawan-kawan, atau monyet begitu kawan-kawan. Dan baik sahabat pendinata dimanapun panjenengan berada, ini setelah tadi mengaprak-aprak kebun ya Pak Kasman ya, ini langsung saja mau menemui beliaunya Pak Kasmannya yang sedang sudah turun lahan lagi kawan-kawan. Ini di sini sudah terlihat 1 hektar full kawan-kawan ya. Ini saya di tempat paling ujung. Ini di tempat paling ujung. Nah, dan itu kandangnya Pak Kasman ya, yang sing warna biru itu. Itu kandangnya Pak Kasman yang belum terisi, atau artinya sudah jadi dan belum ada isinya begitu kawan-kawan. Nah, dan di sini tidak lepas dari serai kawan-kawan. Tidak lepas dari serai. Karena serai ini selain tanaman minim perawatan, artinya serai ini bisa buat tabungan kawan-kawan, tabungan bagi para petani transmigrasi kawan-kawan. Nah, dan di sini ada teman saya itu sedang nyangkul, nanti kita bisa pertanyakan mau dibuat tanaman apa atau mau ditanduri opo begitu kan kawan. Dan baik sahabat, langsung saja kita ke tempatnya Pak Kasman ya, transmigran asal Pati, mulai mengolah lahan lagi setelah kena acap atau curah hujan yang terlalu tinggi hingga menjadikan lahannya atau tanamannya KO semua kan kawan. Nah, dan di sini sudah mulai diperbarui lagi. Kita bisa tanyakan mau ditanamin apa sehabis ini kawan-kawan, sehabis digulut. Kita langsung temuin narasumber langsung saja. Nah, dan sekarang sudah Pak Kasman sudah turun lagi setelah tadi istirahat siang. Assalamualaikum Pak Kasman. Ini lama sekali tidak jumpa dengan Pak Kasman. Bagaimana kabarnya Pak Kasman?
Alhamdulillah tambah lemu aja sekarang bolo-bolo Pak Kasman. Nah, ini tadi keliling-keliling ngaprak-kaprak lahannya panjenengan. Ini sudah full sampai belakang, ini bersih semua sebetulnya. Ini rencana mau dibuka lagi, mau ditanamin apa ini Pak Kasman? Belum tahu dan Belum tahu. baru buka lahan dan. Baru buka lahan. Nah kemarin sempat terkena acap Pak Kasman ceritanya. Ya, Waktu itu kita sama-sama kena acap ya bareng-bareng ya. Padahal tempat Pak Kasman ini sudah banyak tanaman Pak, anu kawan-kawan. Nah dan di sini bisa panjenengan pirsani setelah daun bawang itu tumbuh ya, kena acap kemarin Pak Kasman ya. Iya, Jadi sisa tinggal segitu, habis dan. habis tinggal segitu aja. Nah mulai penengkaran lagi dan di sini mulai dicangkulkan lagi Pak Kasman G. Itu Mulai dicangkulkan lagi. Yang sebelah sana katanya Pak Kasman pengen nanam jagung, nanti pengen nanam jagung, mudah-mudahan tidak ada hama seperti monyet ya, karena di tempat saya kalau mungkin khususnya di daerah pinggir seperti ini kawan-kawan, ini paling rawan sebetulnya dengan monyet. Dan cara satu-satunya untuk menanggulangi monyet ya kita bikin jebakan begitu Pak Kasman ya. iya, Karena yang sudah terbukti kalau dulu-dulu ya banyak yang bikin itu sudah terbukti menanggulangi hama monyet begitu. Nah dan tadi saya sempat keliling ke belakang. Kakao itu sempat terkena monyet apa enggak itu? Terkena hama itu apa enggak itu Pak Kasman? Semenjak bukan. setahu panjenengan maksudnya. Habis mantu pak. Tupai malah ya. Ya, Malah dimakan sama tupai. Kalau monyet mungkin kalau untuk tanaman kakao tidak seberapa atau tidak tahu mungkin ya Pak Kasman ya. kurang kali ini. Kurang mungkin ya. Tapi kalau untuk tupai ya gimana caranya? Ya, dibakar lagi. Semenjak tanam umur berapa bulan itu Pak Kasman kakao itu? Paling 2 tahun panen. 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun. Semenjak tanam sampai sekarang tumbuh sebegitu gede itu kayak jamur batang kayak buahnya itu kendalanya di mana Pak Kasman? Kendalanya Kenda enggak ada. Nggak ada sebetulnya ya, Tupai aja. semantu Sama roboh aja. aja. Oh begitu. Roboh terus tumbuh lagi. Maksudnya tadi tuh saya kan pengen lihat perkembangan kakaonya. Ya, Mana tahu saya nanti bisa apa? Pengen tiru begitu Pak Kasman. bagus. Karena kakao itu kan tidak buahnya tidak musiman. Buah terus. Buah terus cuman ada panen rayanya begitu Pak Kasman ya sebetulnya. Nah, mungkin bisa dibudidayakan kepada para petani karena sudah terbukti kan sudah tumbuh subur kawan-kawan. Nah, dan di sana tadi saya sempat ke sana itu. Nah, itu kakao itu sudah tinggi-tinggi sekali dan sudah apa? Sudah dirawatnya juga. Mungkin dikasih bersih supaya menanggulangi atau mencegah biar tidak banyak hama begitu Pak Asman ya. Nah, tadi saya keliling dari sana dari depan. Itu kandangnya kok besar sekali Pak Kasman. Ya, rencana kambing. Rencana kambing. Dan sampai sekarang belum ada isinya begitu Pak Kasman ya. Nah, dan di sini terlihat jelas bagi sahabat Pandinata dimanapun panjenengan berada ini sudah tertata semua ya. Ini artinya lahan 0,75 bahkan 1 hektar ini sudah terbuka semua sampai belakang kan kawan. Tapi ini Pak Kasman ini untuk menanamnya belum tahu mau ditanam apa. Yang artinya setelah kemarin kena acap tanaman-tanaman itu sudah pada mati karena kena acap. Jadi Pak Kasman sekarang mengolah lagi untuk belum tahu mau ditanam apa. Intinya Pak Kasman tetap semangat mau mengolah lahan dan bertani. Begitu Pak Kasman yo. Dan di sini di pinggir-pinggir seperti panjenengan Prisani saya tadi tidak menjelaskan ya, mohon maaf. Ini sebetulnya tanaman-tanaman yang ditunggu kawan ini. Ada alpukat, petai, jeruk. Ini sudah tinggi-tinggi semua ini. Mudah-mudahan nanti bisa kembali tidak acap lagi tanahnya atau bisa tumbuh subur
alpukatnya begitu. Karena alpukat yang di sini itu masih jarang Pak Kasman yo. Masih jarang yang punya. Jadi Pak Kasman ini membudidayakan tapi di pinggir-pinggir tanggul. Di pinggir-pinggir tanggul dari depan samping rumah ini hampir keliling karena untuk sampai sana kawan-kawan. Nah, tuh sampai sana itu. Dan di pinggir-pinggiran ini ditanamin tanaman keras semua Pak Kasman. Iya, betul. Untuk tanaman keras. Ini kalau di sini memang rata-rata pinggir batas agak maju sedikit memang rata-rata ditanamin tanaman keras. Ibaratkan ya gimana Pak Kasman ya? Bisa untuk tabungan lah intinya Pak Kasman G. Nah, seperti tadi saya tuh tengok Pisang hijau pendek lah. pisang hijau pendek itu. Nah, itu saya juga belum tahu ini. Mana tahu nanti kawan-kawan ada yang tahu. Ini namanya pisang apa bisa komen di VT saya kawan-kawan. Saya juga kurang tahu. Lah kalau untuk rasa untuk apa Pak Kasman yang lebih tahu. Itu biasakah Pak seperti pisang pada umumnya manis Pisang atau hijau lah. pisang hijau? Kurang manis. Kurang manis begitu ya. Tapi yang bikin menarik karena rendahnya kawan-kawan. Jadi kita saat panen tuh kita harus apa namanya? Kita tidak diharuskan tinggi-tinggi atau tidak diharuskan menebang yang lebih tinggi kawan, karena yang rendah aja sudah bisa dipetik langsung buahnya begitu kawan-kawan. Nah, dan di sini kan apa namanya, karena ini mulai pembukaan baru, pembaruan lagi Pak Kasman ya. Ini ibaratkan kayak apa namanya, mencari bibit baru begitu kawan-kawan. Nah, untuk mengolah lahan ini kan yang jelas kan butuh apa namanya, butuh sabar karena sebetulnya sudah gulutan semua, tapi karena tanamannya sempat kena acap jadi mati, jadi Pak Kasman harus mengolah kembali. Dan di sana tuh ada sisa-sisa cabai. Itu cabai apa Pak Kasman tuh kemarin tuh? Cabai pong itu sempat kacap juga kah kemarin? Wah, kena acap mati semua kan kawan. Dan beginilah kalau di daerah pasang surut kayak gini, kita pengen bertani dengan maksimal. Kalau kita betul-betul apa namanya, belum siap betul-betul, kita harus nganu dulu kawan-kawan, mencontoh yang benar-benar sudah pas settingannya, maksudnya setting tanahnya begitu kawan-kawan. Karena di sini biar disetting kayak apa, kemarin sempat ibaratnya masal ya Pak Kasman ya, kena acap itu masal memang semua. Karena waktu itu untung aja nggak pasang besar. Coba kalau pas pasang besar, pas kena hujan deras dan lama, itu malah tambah tinggi acapnya Pak Kasman. Biasanya seperti itu. Dan baik sahabat Pandinata dimanapun panjenengan berada, di sini sudah disiapkan apa namanya nih, kencur Pak Kasman. Ini rencana mau ditengkarkan di mana Pak Kasman? Di sebelah sana. Oh, ujung sana. Saring. Nah, kencur ini juga salah satu tanaman tabungan kawan-kawan. Karena kencur ini yang penting tidak terkena racun rumput atau racun semprot. Ini hidup terus Pak Kasman ya. Semakin lama di tanah semakin banyak isinya begitu Pak Kasman. Kalau nggak busuk. Kalau gak busuk begitu. Ini busuk ini. Yang ini Busuk sudah itu. sudah busuk karena sudah kelamaan begitu kah? Terlalu banyak air. Nah, air lagi kawan-kawan karena kemarin sempat acap. Coba kalau nggak acap itu pasti kayak yang dulu-dulu itu kan tambah besar-besar ya Pak Kasman. Tambah besar tambah banyak isinya begitu kan kawan. Nah, dan di sini Pak Kasman sudah mulai diangkat-angkat lagi atau yang artinya mau ditanam kembali kawan-kawan. Ini kencur di sini walaupun harganya tidak stabil, tapi kalau pas kena harga bisa dibongkar begitu Pak Kasman. Itulah namanya jelengan. Nah, seperti serai di sini juga banyak serai. Pak Kasman kemarin tuh serainya banyak sekali. Ini kemana semua ini Pak Kasman, apa sudah buat kebutuhan lagi? Habis.
habis. Lembu urip. Sama, aku juga seperti itu. Rencana mau tak tengkarkan, tapi apalah daya kalau kita sudah kepepet butuhan, begitu Pak Asman. Jadi kita bongkar. Nah seperti ini kawan-kawan, jadi bertani itu kita harus mempunyai salah satu tanaman atau mempunyai tanaman yang kiranya jarak panjang tapi bisa kita buat tabungan, begitu Pak Kasman ya. Nah, jadi kalau kita untuk monoton bertani terus, kita bisa ulang-ulang tanam lagi dan kita bongkar dan tanam lagi, untuk kita boyoknya di belakang kawan-kawan. Nah jadi kebanyakan di sini sudah mulai sebagian ya tetap bertani tapi ada tanaman jangka panjangnya, begitu Pak Kasman ya. Nah dan di sini cuacanya sudah agak miring, yang artinya mataharinya sudah agak miring, artinya sudah sore kawan-kawan. Di sini Pak Kasman juga mau melanjutkan mengelola atau menata lahan lagi kawan-kawan, karena semenjak kemarin acap jadi baru di sini atau sampai sini, yang sebelah depan sana sudah selesai kawan-kawan. Dan ini Pak Kasman juga belum tahu mau ditanam apa. Nanti bisa kalau nanti bisa malahan nanti bisa kesini lagi setelah ada penanaman, atau kita bisa bersilaturahmi lagi setelah ada tanaman, begitu kawan-kawan. Matur nuwun Pak Kasman, ganggu waktu nih. Pak Kasman tambah sehat, tambah sukses, moga-moga wae di tanaman yang sekarang tidak ada gangguan lagi Pak Kasman nggih. Amin. Nah, baik sahabat, mungkin pengabaran hari ini di tempat Pak Kasman, transmigran asal Pati, Jawa Tengah ya. Cukup sampai di sini dulu, dan mungkin di episode lain kali kita bisa bertemu lagi kawan-kawan. Sekian dari Pandinata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.